Bapak Ibu serta teman-teman yang saya hormati, sudah beliau sampaikan Bapak Kepala Dinas bahwa kita bersama bagaimana untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Blitar. Dan mungkin teman-teman, kita ini P3K ini mungkin hampir mayoritas ya Pak di Kabupaten Blitar ini. Ada 2000 lebih. Kalau kelas angkatan 2019 ini 200 dan disusul oleh adik-adik. Tentunya ini juga merupakan PR bagi kita teman-teman, bagaimana kita bersama beliau untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Blitar. Amin ya rabbal alamin. Dan beliau sudah terbuka bagaimana kita bisa menghubungi setiap saat bahkan 24 jam. Tepuk tangan dong untuk kita. Selanjutnya Bapak Ibu dan teman-teman yang berbahagia, hari ini penuh kejutan. Yang pertama, kemarin panitia bahkan tidak kemarin ya, kemarin mendengar bahwa beliau sudah menjadi kepala dinas kita besok itu gimana ya? Kita tidak menyangka ini sebuah kejutan hari ini beliau tidak bisa hadir. Dan satu lagi teman-teman, di tengah-tengah kesibukan beliau, Gus Billy, hari ini juga barokah dan jodoh buat kita karena beliau bisa hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih. Selanjutnya Maidotul Hasanah yang akan disampaikan Bapak Kiai Haji Ahmad Adabili. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi tafarrada bil 'izzi wal kamal wa tawahhada bil kibriya wal jamal, nahmaduhu ala kulli hal hamdan yuwafi ni'amahu wa yudafi'u niqamah wa tusabi ziyadatan 'ainihi fil hali wal ma'al. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa tarahham wa tahannan ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat dan kami muliakan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Bapak Ketua PGRI Kabupaten Blitar, juga seluruh P3K dan iki kula sien ngerti kula pertolongan pertama pada kecelakaan. Sekarang sudah ganti. Dulu ada kotaknya 3 kali itu. Sekarang jadi kotak amal apa? Juga seluruh yang hadir, pertama kita panjatkan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena banyak kenikmatan yang dilimpahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi setengah siang ini kita bisa bertemu dalam rangka halal bihalal dengan keadaan sehat, masih diberi limpahan rahmat, taufik serta hidayah. Mudah-mudahan nikmat terbesar ini selalu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sampai kita dipanggil menghadap dengan membawa predikat husnul khotimah.
Salawat serta salam senantiasa teraturkan atas junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan jalan benar kepada kita dan yang senantiasa kita nantikan syafaatnya besok di hari kiamat. Selanjutnya saya tidak perlu banyak lebar, mungkin ikut-ikutan memperkenalkan diri dulu. Kepala dinas baru memperkenalkan diri, saya juga memperkenalkan diri. Nama sudah disebut, mungkin saya bukan bagian daripada anggota PGRI karena saya bukan intelek. Cuma saya 2 periode selama 10 tahun saya berputar dengan urusan angka. Karena saya berada di Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Blitar. Lajnah Falak itu berfungsi untuk selalu menghitung, menghisap ini sudah jatuh awal bulan apa belum. Saya berputar dengan urusan angka selama 10 tahun dan berputar dengan teropong itu supaya datang bulan apa urung ini selama 10 tahun. Dan alhamdulillah kalau berada di situ juga tidak ada apa-apanya, tidak ada gajinya, juga tidak ada apa-apanya, cuma kata kesel. Mas untung jenengan ada kotak P3K itu. Kemudian di tengah-tengah saya harus mengurus itu, saya juga masih dipanggil oleh pemuda-pemuda di Kabupaten Blitar dan kemudian saya dimasukkan di dalam gerakan pemuda Ansor. Saya masih menjadi ketua Rijalul Ansor Kabupaten Blitar, sekarang masih menjabat. Jadi kalau mau demo kurang pasukan, hubungi saya, banser saya banyak. Itu saya sekali komando. Di tengah-tengah saya masih berada di kepemudaan. Kemarin ada konferensi DMI atau Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Blitar. Alhamdulillah terpilih lagi jadi ketua. Sekarang masih ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Blitar. Jadi nggak ada kaitannya sama sekali dengan guru. Jadi saya bukan orang intelek. Kalau di bidang pendidikan saya berada di rumah, itu kebetulan juga ada beberapa santri yang mondok. Mungkin cara didik saya dan cara didik panjenengan juga berbeda karena dinasnya juga berbeda. Kalau saya dinas akhirat, kalau jenengan dinas. Jadi otomatis pendapat dan pendapatannya pun juga berbeda. Di samping itu saya juga masih dipasrai oleh itu Pondok Pesantren Nurul Iman Tawangsari Garut, di pondoknya Kiai Saiful itu. Saya masih dipasrai sebagai kepala madrasah diniyahnya di situ. Saya dulu babat dengan beliau mulai dari siswa 9, dari santri 9, sekarang alhamdulillah data saya sudah 1080. Anaknya mondok, jadi saya masih mengurusi anak-anak yang mondok di Kiai Saiful, kepala madrasah diniyah yang membidangi masalah non formalnya saya. Kalau urusan bisa baca kitab itu urusan saya. Alhamdulillah kemarin lomba baca kitab tingkat Jawa Timur kami mendapatkan juara 3. Kalau di Kabupaten Blitar di Nurul Iman sudah tidak ada yang ngalahkan. Nah, aku lagi berjalan dari itu. Karena ini juga di luar dinas pendidikan. Dulu kemarin ada lomba baca kitab di Setit Al Muslimun Trogo, juara 1, 2, 3 putra, 1, 2, 3 putri, tak bawa pulang semua. Ada lomba baca kitab lagi di pondoknya Kusulubi di kota Raudhatul Muta'allimin itu. Saya juga menurunkan anak-anak saya ikut lomba juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3, yang gak nyantol cuma juara harapan 2 saja. Loh, kan tanggung jawab itu kok bisa kayak bisa. Inilah hebatnya orang yang non-akademis. Nah, saat ini mumpung ketemu sama guru-guru, saya mau pesan. Di dalam kitab anak-anak itu
ada sebuah syair terkait bagaimana ilmu itu bisa didapat. Ada syair yang mengatakan begini. Mungkin yang dulu pernah mondok, dulu pernah di dunia, pernah dengar lah ini. Alalah tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika amma jumu'iha bibayani. Ini sebuah syair dengan menggunakan bahar tawil. Tawilun lahu dunal buhurul fadailu fuhulun mafa'ilun fuhulun mafa'ilun. Ini kelihatannya sederhana, tapi kalau kita mau masuk di ranah pendidikan yang non formal di pondok, ini diajarkan ilmu namanya ilmu arut. Jadi kalau saya mau karaoke, sebenarnya nggak mau kalah sama yang karaoke tadi. Ya mungkin suaranya saja mungkin yang kalah. Nah di situ diajarkan terkait ilmu arut yang membahas terkait dengan syair-syair ini. Jadi ada bahar tawil, kemudian ada lagi namanya bahar kamil. Kamalul jamali minal buhuril kamili mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun. Kalau di pondok ya gitu, mutafa'ilun mutafa'ilun. Jadi kalau yang nyanyi Roma kan beda lagi. Kalau belum bisa aku mendapatkan gadis manis yang jadi ngomongin sungguh mati aku jadi, sampai mati pun akan ku perjuangkan. Mutafa'ilun. Nah itu kan nyanyi dengan bahar kamil saja. Sebenarnya kalau saya mau sebenarnya ya bukan kelasnya penyanyi, komponis lah. Itu di pesantren ada ilmu yang namanya ilmu arut. Tapi ya itu karena tidak masuk ke GRI ya bukan golongan daripada orang akademis. Nah, di situ dikatakan syarat mencari ilmu itu ada 6. Sesuatu itu kalau syaratnya penuh pasti akan selesai. Kalau syaratnya nggak penuh pasti akan gagal. Bener-bener nih. Buat roti kalau syaratnya penuh berhasil. Kalau syaratnya nggak penuh ya. Syaratnya kurang gula, pasti nggak jadi. Nah, apa itu? Lukain wa mirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani. Syarat mencari ilmu itu harus cerdas. Kalau nggak cerdas jangan disuruh cari ilmu timbangannya kepek-kepek ini ya kalau nggak kena agak. Nah ini guru harus cermat. Murid-murid saya ini cerdas apa enggak? Kalau nggak cerdas kok panggang diulang ya ini masalah. Menghabiskan energi mas ya. Nah ini harus mendefinisikan cerdas ini harus clear. Terus pun ibu muridnya jenengan cerdas mboten. Nah ini kelihatannya memaknai cerdas ini masih kacau ini kelihatan. Cerdas itu menurut deteksi dan pengamatan saya pokok buatan bentuk cerdas. Jadi cerdas itu definisinya piye? Pokok buatan bentuk gendut 100%. Halo? Nah, muridnya jenengan ya apa? Cerdas ya? Cerdas. Tapi kok bisa ranking siji kompuri. Akhirnya pada saat saya menceritakan ini, memberikan pengertian tentang ini, kemudian saya diprotes. Aku terus jadi pokok cerdas itu, pokok buatan penuh cerdas. Jangan pulau kok ranking siji kompuri. Kemudian saya cerita. Saya itu di rumah juga ngajar. Yang saya ajar ngaji itu ada anak yang sudah kelas 2 SMA. Besar. Saya ajari baca suratul Fatihah bisa karena dia cepat, sering mendengar. Saya ajak baca Qul huwallahu ahad cepat bisa karena dia sering dengar. Sampai pada surat Tabat itu mulai nggak bisa nol nih. Maka tabat yada Abi Lahab wa tabat yada Abi Lahab wa tabat yada. Enggak ada.
genap 1 minggu anak ini bisa. Ini cerdas apa bu? Cerdas ya? Sepakat ya? Anak kelas 2 SMA belajar tabat bisanya 1 minggu, berarti dia cerdas. Betul? Malah modalnya aku saja. Cerdas ya? Cerdas. Saya teruskan sampai surat kuliah ayyuhal kafirun. Ini juga konslet lagi. Wala ana wala antum wala antum wala ana wala ana wala antum wala antum wala ana. Tak jar dhewe tak semak lho cara maca kaya ngene iki gaten kula petuk wali adin ya apa lho iku ya. Akhirnya saya telateni genep 10 hari anak ini bisa. Tabat ini ya, apa kuliah ayyuhal kafirun ini bisa. Tapi kurang sedikit. Hari ke-10 ini membuat saya tertawa terpingkal-pingkal. Lah mosok hari ini dhewe iku lho, lakum dinukum waladun. Ya, hanya lo ora. Coba. Hanya lo. Ya karena dia sudah besar, sudah kelas 2 SMA, kemudian suatu saat saya butuh cari kitab diminta. Anak ini tak bilang, le pedah motor itu, no aku bonceng dengan gitar. Neng toko kitab, tokonya enggak saya sebutkan daripada promosi. Akhirnya saya dibawa di toko kitab itu, selesai beli kitab pulang. Kebetulan lewat alun-alun kota Blitar ada bangkul es tak jamin boleh es lain. Pertanyaan kula, minum es itu 15 menit cekap betul? Cekap ya? Kebetulan sandingnya itu bakul kaset. Pada saat kejadian itu lagi ngetren-ngetrennya lagu sakitnya itu di sini. Akhirnya ngombe es tengliku bocah tak tekoni lewe tahu krungu lagu iki dereng. Pisane urung tahu dereng. Dirungokne sing penak es diombe. Selesai saya bayar pulang sampai di rumah tak kasih tahu. Le pedah montore bablas lebono. Nuntun pedah motor itu beres sakitnya tuh di sini dalam hatiku tabat seminggu kuliah ayyuhal kafirun 10 dino sakitnya tuh di sini seberapa jam beres bocah ora ganti cerdas Pak. Dipun clear ya? Maka jenengan memaknai yang namanya cerdas karena syarat mencari ilmu yang pertama adalah cerdas dukain wa khirsin wastibarin wa bulghatin. Syarat yang pertama adalah cerdas. Dan perlu diketahui kecerdasan seseorang akan hilang pada beberapa kondisi. Yang pertama adalah kondisi ngantuk. Sak pinter-pintere wong kok ngantuk cerdas iki. Guru top sekolahane favorit tapi muridnya ngantukan tekon jero kelas gurune mulang dhek turu. Ini cerdas mau bener? Cerdas mau bener? Lek ngerti mboten cerdas kok ana guru muridnya turu panggah mulang ae sing perlu disontek sapa? Ini kok Pak Dokter Hewan ini sontek bisa. Dan ini saya melihat praktisi-praktisi pendidik ini banyak yang tidak mau tahu dengan kondisi muridnya. Murid saya ini kondisinya cerdas atau tidak cerdas, sing penting aku lebu kelas, ngukur dari kewajiban, ceklok, pulang selesai. Sing guyunya pengalaman. Jangankan jenengan kemarin saya itu baru saja ceramah di kantor DPRD. DPRD itu tak kocak kabeh. Ada kawan tindakan musuh kula. Bener tukang korupsi we. Bisa diterima lagi. Maka harus dicarikan solusi bagaimana anak tersebut harus bisa cerdas dulu. Wong ngantuk kok panggah diulang iki wong piye? Iki
ngantuk tapi justru dia diam tapi lamun meneng mawon. Kondisi ini juga bukan kondisi cerdas. Kalau kondisi ini tetap nekat berada di kelas dan mencari ilmu dan guru tetap mentransfer ilmunya, saya yakin 100% pasti tidak akan diterima dengan baik. Lu malah modelnya apa sih? Betul itu aku. Kondisi tidak cerdas berikutnya adalah boten keadaan ngantuk, boten keadaan lamun, tapi omong dhewe karo kancane. Ono. Loh, jomo kuwi kok. Kondisi ini bukan kondisi cerdas. Kalau dia tetap berada di majelis ilmu dan kondisi ini tetap dipertahankan, saya yakin pulang pasti tidak akan membawa ilmu. Ngentek ragat karo ngebut-ngebut inggen. Arep ra dikai kotak kenyataane yo teko, ora dikai kotak kenyataane yo. Oh. Barang mulai mau kena pengajian enak sing lagi sapa Gus Guli ngomong apa? Mumpung apa omong dhewe. Kamakan kotake padha. Ya nek salah. Lebih apa betul? Lah kalau memang ada siswa kita masih dalam kondisi tidak cerdas, desik gemberah dhewe karo kancane, gurune panggah mulang bae, sing perlu disontek sinten aja. Kadang-kadang justru ketika kondisi seperti ini, seorang guru ambil jalan pintas. Anak-anak LKS dibuka, baca, kemudian dikerjakan, selesai dikumpulkan. Lah, baru guru dengan game. Ini guru ini kayak pengalaman. Oh, itu kepala dinas itu kelihatan ini. Guru paling nggak perlu. Padahal kita adalah diberi beban untuk bagaimana generasi-generasi kita akan bisa menjadi generasi baik. Berada di tangan siapa? Berada di tangan guru-guru seperti panjenengan semua. Coba jika dibayangkan betapa mulianya panjenengan. Pernah ada seorang ulama yang mengatakan, "Fa'anta birruh la bil jasad." Kedepankanlah untuk kepada para pendidik roh, bukan pendidik jasad. Ayah kita, ibu kita memberikan makan kepada kita, mendidik kepada kita, yang akhirnya kita menjadi besar. Yang besar adalah jasad kita. Tapi guru adalah pendidik dari sisi roh kita. Coba bayangkan ketika kita mati, jasad kita akan rusak, tapi roh tidak akan rusak. Mulia pendidik jasad, apa mulia pendidik roh? Itu ini luar biasa. Jenengan itu posisi yang luar biasa karena panjenengan adalah yang dididik adalah roh, bukan jasad. Yang roh itu tidak akan rusak walaupun jasad telah rusak. Situasi tidak cerdas berikutnya bukan dalam keadaan ngantuk, bukan dalam keadaan ngomong dhewe karo kancane, perlu malah meneng anteng diluk dolanan HP. Mungkin apa mboten? Coba jenengan sendiri bayangkan ketika jenengan mencari ilmu dan kemudian jenengan sibuk dengan HP jenengan sendiri, menunggu sembuhnya ngono, apakah ilmu ini akan masuk pada jenengan? Walaupun jenengan genep 100% jereke wong-wong, tapi pada saat itu jenengan kentuk wis ngono wae. Yo jadi waras ya, tapi yo niku kentuk yo pasti. Kenapa? Karena tidak tahu situasi bahwa saya adalah dalam kondisi tolabul ilmi. Sehingga pada saat tolabul ilmi, pada saat mencari ilmu ini harus clear situasi cerdas, harus selalu mempertahankan sampai bel pulang berakhir. Kalau seorang guru tidak mampu mencerdaskan, tidak mampu mengoptimalkan kecerdasan seorang siswa, maka dedikasi guru ini perlu dipertanyakan.
gajinya begitu sudah. Rugi kurang bayar Madinah deh. Nesu. Ya apa bukan kena aku yang mulai kok. Salah dewe nyawa aku. Nah ini clear. Syaratnya adalah cerdas. Kemudian syarat yang kedua adalah khirsin. Katakan dukain wa khirsin wastibarin wa bulghatin. Syarat mencari ilmu itu harus khirsun. Khirsun itu ada rasa demen, ono rasa, ada rasa cinta dengan ilmu itu. Aku pelajaran dulu pada saat saya sekolah yang paling saya benci ada dua, matematika sama bahasa Inggris. Tapi akhirnya saya dipaksa, ketika di pondok ini saya dipaksa untuk bergelut dengan urusan angka. Akhirnya gelem akhirnya paling jadi demen. Itu ilmu hisab ini loh. Gimana betul burung. Besok awal bulan berikutnya hari rayanya tanggal berapa. Saya berputar dengan urusan angka itu. Padahal pada saat sekolah matematika itu gede begitu. Nah teng pondok kula malah depi urusan bangsa ngono kuwi. Sing paling akhirnya ya demen juga sih akhirnya yang akhirnya tetap gak demen adalah bahasa Inggris. Alhamdulillah sampai sekarang tetap gak bisa bahasa Inggris ini. Saya bahasa Inggris itu bisa cuma dua, bukan on sama off. On itu untuk on itu untuk, off itu maju. Jadi kalau ada kabar mau pakai off. Walaupun saya itu bingung dan nggak ngerti yang namanya bahasa Inggris, akhirnya saya juga harus menerima kenyataan. Ternyata wong gede kalau ilmu itu akhirnya akan terhina dengan sendirinya. Suatu saat saya mendapatkan safari tour, safari dakwah itu ke Brunei, setelah ke Brunei ke Hong Kong, setelah ke Hong Kong ke Cina, setelah ke Cina ke Taiwan, kemudian pulang dalam waktu 15 hari. Dan saya harus sendiri. Kalau di Brunei saya masih meleleh. Di Brunei itu bahasanya masih bahasa Melayu. Ada tulisan pintu misalkan bawahnya ini tulisan asli tulisan Brunei. Pintu tak menggunakan tulisan Arab. Jadi pintu pakai huruf Arab, pegon Arab. Di sana saya nggak mungkin hilang karena saya bisa baca. Nyampe di Hong Kong masalah. Tulisannya get di opo kuwi kulo yo mboten ro ngisore tulisan kaya gede. Wassalam dengan itu kaya kekat ketulup. Nah, ini efek daripada saya yang bisa bahasa Inggris. Alhamdulillah ya teko Mbak Google nek ono pulsane yo ora ono wong masih roaming wassalam bisa. Wes boten saged tangkep kali Mbak Sujokno ndang pedhot sing nyusul cara mboten kira-kira ya ilang. Jadi ngoten itu artinya mau nggak mau seseorang guru ketika ada seorang murid belum cinta dengan ilmu itu, maka kita ada beban untuk bagaimana anak ini bisa demen dengan ilmu itu. Karena syarat mencari ilmu harus dukain, dan setelah dukain cerdasnya sudah harus ada wahirsin, dia harus cinta dengan ilmu. Bukti nih pokok demen krungu pisan apal selawase. Sakitnya tuh di sini mergakno dirungokne penak nyenengne, timbullah rasa demen terhadap diri anak ini. Walaupun toh tabat iso 10 dino, tapi sakitnya di sini dia langsung tumbuh rasa demen krungu pisan apal selawase. Dan jenengan ora murid ra iso malah keplayu dia syukur. Itu lah yo masalah. No. Tumbuhkan semangatnya, tumbuhkan hirsunnya sehingga dia dengan ilmu ini menjadi demen. Maka niscaya jenengan di dalam kelas pasti akan menjadi guru-guru yang idola. Cara nih mengintervensi itu sangat mudah.
Jenengan itu kalau lihat sinetron, kok sinetronnya nyambung, ketika ada tulisan bersambung, jenengan kecewa bukan? Yo, no. Sama ketika sama berada di depan kelas, jenengan itu bagaikan artis di hadapan anak-anak. Kalau sudah ada tulisan bersambung, teng 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 teng, ya, kau sentak yo, berarti muridnya gini nyantol. Kok teng 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 teng, ya, ini berarti jenengan bukan artis di depan anak-anak. Keliru. Cek ketoke ngono kabeh. Ya. Loh, menciptakan itu sulit. Ini saya di Nurul Iman di lembaga pendidikan itu kan kita klasifikasikan. Kelas C itu isinya ya anak-anak yang nilai rata-rata akunya ya. Saya malah minta saya dimasukkan ke kelas C itu saja. Waduh, itu kelas besar terus, tidak masalah. Saya di situ. Saya berada di depan anak-anak yang katanya kelas C itu sekarang sudah berbalik. Yang katanya A itu sekarang jadi C. Saya kan orang profesional. Nyapok pulau jak guyon, mawon ketika dia senang dan kemudian dia bisa kita ajak komunikasi, ilmu langsung saya masukkan. Ini begini, rumusnya begini. Paham. Besok mau ngajar, tak ngajar lagi. Kemarin paham kan? Paham. Saya ini gimana di mana? Masih paham, kemudian saya teruskan lagi. Akhirnya mereka bisa menerima alur daripada cerita yang ada di dalam buku yang kita ajarkan, sehingga dia menjadi tahu alur daripada cerita seperti sinetron itu. Ketika teng bersambung, ya kok gelis mulu ya, no, teng, ya, masalah ini masalah. Lurah itu nih. Ini pengalaman saya. Ini saya ceritakan pengalaman saya. Termasuk sakitnya di sini itu juga pengalaman saya sehingga saya bisa menggarisbawahi bahwa yang namanya cerdas pokok menentuk. Bagaimana itu? Ada uang kentuk, tekoni ngalor jawaban yang itu diulang ya mesti. Kemudian syarat yang ketiga selain hirsun harus demen dengan ilmu ini, juga ilmu hirsin wastibarin harus sabar. Dari kedua belah pihak, muridnya yo kudu kok belajari sabar, sing mulang yo kudu dipelajari sabar. Sing dimulang yo sabar, sing mulang yo sabar. Kayarane titik radang mundak tingkatane iya. Kenapa demikian? Karena yang kita pikirkan adalah generasi penerus, bukan hanya sekedar isi perut kita, bukan hanya sebatas tanggung jawab apa ini terhadap keluarga, bukan urusan pendapatan, tapi urusannya adalah urusan generasi, Mas. Clear? Kok generasi ini goblok? Sampai yakin ketika menjadi seorang pendidik, seorang kuburan, dia mesti akan menjadi tidak enak. Tapi kalau generasi penerus kita menjadi orang-orang yang baik, pasti dia akan sadar, saya bisa seperti ini karena guru saya. Walaupun jenengan juga tidak ada, tapi murid-murid kita selalu Al-Fatihah untuk guru saya. Piye? Lah kok iso bayarannya mah gede lho. Wis bayarne. Wah, aku malah nanti bayar pakai tanda. Mungkin gue jadi kan belum dijual yo. Aku jadi kiai yo. Imami 5 konsum udah enek. Karena bayarannya belum yo. Kira cek-cekokan lagi. Dan dulu cah cilik-cilik kuwi teko, lho, niku ning ngarepku bodo sorokan. Iki ora bayarannya. Ayo belum dijual sak bulan mana yo. Ya. Mau ya ampun, ada di dalam diri kita seberapa yang diberikan oleh pemerintah kepada kita. Gunakan syukuri itu dan kemudian jenengan lihat bahwa ini adalah perjuangan kita untuk bagaimana generasi ke depan. Indonesia ini akan maju di tangan generasi-generasi, di tangan murid-murid panjenengan sami, dan jenengan akan menjadi mulia di hadapan Allah juga karena murid-murid panjenengan. Kenapa? Karena sing di ulang nih yang
apa yang diajarkan dan kemudian apa yang dilakukan oleh mereka yang jenengan didik akan membawakan hal istimewa pada saat kita berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngerti jadi benih ini belum balik lakon benih mergo jenengan masih bisa oleh. Inilah istimewanya seorang mu'alim atau istimewanya seorang guru. Bareng mono ini tanggung jawab daripada Pak Dinas ini. Nenten Dukain wa irzin wastibarin wa bulwatin. Ini lagi dijawab nih. Rupane limpat lobo sobar ono sangune. Ini Pak Dinas ini dicatat ini. Syaratnya bulan ilmu enek 6 siji rupane limpat atau cerdas lobo itu demen sabar. Ini kudu sabar kabeh. Lan ono sangune ya. Lah ora nek sangune bakal kon mulang bae. Sangune gitu keberisi ra cocok bakal kon mulang kaya preino Mas. Iya. Iya. Gitu. Ada bos biaya operasional sekolah, itu ya ada biaya operasional guru. Muridnya kon rakon bayar, bareng ngono gurune sing pulang yo ora dibayar. Oh iya masalah. Sing dibayar terus PNS iki pegawai negeri sing nasibe ra jelas ngene iki yo. Iya. Iki tak lagi lho Mas iki. Tapi juga harus dedikasi jenengan, harus clear bagaimana ketika ada anak yang tidak cinta dengan ilmu, bagaimana dia bisa cinta dengan ilmu itu. Ketika seorang murid tidak bersimpati dengan jenengan, maka bagaimana murid itu dia bisa bersimpati dengan jenengan. Ketika jenengan berada di depan kelas, jenengan adalah artis-artis bagi mereka. Ketika ada tulisan bersambung, mereka akan kecewa. Dan ya, wah itu sih kira-kira nyaman jenengan mumet kira-kira jenengan cacat. Dan ini pripun cara teman-teman lain harus perlu monggo mengikuti pelatihan TOEFL untuk meningkatkan skill guru, insya Allah dari pihak dinas pasti akan ada. Terus kemudian wa irsadi ustadin, golek ilmu itu harus ada irsad, ada petunjuk daripada guru. Ono bocah itu iso ngerti pimpinan mergo didudoi guru, iso ngerti pengurangan karena juga didudoi guru. Terus pertanyaannya, lagi guru ini harus irsad kepada murid, terus lagi guru ini karena perannya, kira-kira nasibnya murid piye? Wong syaratnya golek ilmu harus irsad ustadin, kudu piwulane guru. Lah kok guru ini mutung seminggu ra mulang, terus nasibnya cacah piye? Pakai ini malah kecak tutup gitu. Iya, jangan makal ini. Lan piwulange guru harus ada. Kalau ini nggak ada, sekolahnya ono, muridnya ono, gurunya sing pulang mboten ono, ya wassalam. Kemudian gurunya kosong Pak, kemudian dirasa ijin, anggone mboten waliman mboten. Iki wassalam ini. Nganu tanggane sewon terus ranjang meneh. Makanya monggo ini syarat ini kita penuhi yang akhirnya mudah-mudahan Kabupaten Blitar ini yang dikatakan tadi adalah tingkat nomornya wong masih rendah, mudah-mudahan bisa menjadi semakin tinggi, pendidikannya adalah menjadi pendidikan yang semakin eksklusif. Ini karena saya berharap generasi-generasi penerus Blitar ini juga akan menjadi generasi-generasi yang baik. Terakhir halal bihalal, kula namung menutup hadis supaya jenengan tidak salah arti. Pada saat puasa kita sering mendengar ungkapan seorang penceramah yang mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan wahtisaban, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Maka taqaddama min dzambi, dosa-dosa yang terdahulu diampuni. Niki kudu clear. Saya membaca sebuah sarah daripada hadis ini, kemudian diterangkan di situ al-dzunub fil jumlati ala salasati aqsamin. Dosa niku didom dadi telu. Ben kuwi dosa sing piye sing disepuro Gusti Allah niku ben genah. Yang pertama adalah adzunub bitarkil wajibat. Dosa yang disebabkan mergo ninggal wajib. Contohnya ora poso nang bulan Ramadan, berarti ini ninggal wajib. Lah pripun sekolahnya kagak mlebu, damel mulang tukang-tukang ngen ngelak, lho kula gaya temu sak jebor babas entar. Maka ini meninggalkan wajib. Dosa ndak ini? Dosa. Lali mboten salah. Akhirnya sholat ini menjadi ditinggalkan. Dosa ndak ini? Dosa. Diampuni enggak dengan man shoma ramadhana imanan wah bisa ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada hadis yang mengatakan barang siapa berpuasa dengan iman dan wahtisaban maka dosa-dosanya diampuni. Iki dosa sing iki diampuni napa mboten? Lah inggih kawan yo rasa salate sok kosong Pak. Saiki dicantum wae. Berarti dosa yang ini tidak diampuni. Kenapa? Karena dosanya adalah tarkul wajibat, meninggalkan perkara wajib. Dil nggih. Lah pripun carane amrih diampuni? Gampang, yo posone sahuren, salat sing tinggal sahuren. Wong yo ana, misalkan bapong tangi jam 12 rokok bersubuhan yo sak bayah-bayah salato dengan niat usolli fardhu subhi Odoan lillahi ta'ala. Clear? Yang kedua, az-dzunub bainaka wa bainallah. Yang kedua adalah dosa antarane awake dhewe karo Gusti Allah dengan melakukan maksiat-maksiat sing ana. Contoh maksiat niku yo nyawang sing apik-apik kuwi. Aku yang ngomong ngomong saat ini aku turah kain tapi enggak lagi mestinya roti rapat lagi mana artak sawang itu so orang di sawang itu batin wong sing kakeknya mah moto-motoku dewe terus baru ngono tak penteleng-pentelengi dewe akhirnya nafsu dewe akhirnya dosa dewe karo sapa? Karo pangeran. Wong wayahe kuwi ora oleh dipendelengi kok dipendelengi. Kira-kira iki dikit poso kok. Kenapa? Karena clear Allah itu Ghafurun Rahimun. Tuhan kita adalah Maha Pengampun. Jadi nomor 3 yang paling sulit adzunub bainaka wa bainal ibad, dosa antarane awake dhewe karo sepadha-padha. Atau bisa dikatakan dosa yang disebabkan dengan hakul adami, mergano kita punya hak terhadap orang lain. Contohnya ada kaitannya dengan urusan harta, enek kaitannya karo urusan bodoh. Biasanya bapak kuwi lek Jumatan budal keri mulai sing apik digawa sing elek ditinggal. Budal keri nggawa srandal sing elek mulai dhisik nggawa srandal sing perintah khotib sing apik digawa sing elek ditinggal. Ora ayo dilakoni teman. Dosa napa mboten niki? Dosa. Kalih sinten karo sing duwe sandal. Lah kok dosane karo sing duwe sandal kok iso beber sajadah, sila madhep kulon nyekel tasbih maca istighfar. Tak jamin tasbihmu pedhot ora bakalan tinggal kula.
Nyapa wong dosamu karo kancamu kok njaluk ngapurane karo pangeranmu konslet yo. Pripun yo mara sepurane padhe mung srandale kleru. Nggih wis kadung ilang sak ijo iki yo. Ya wis ra apa-apa. Berarti mek kono tok selesai iki. Clear. Beres kok ngoten iki. Berarti hadis yang mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dosa-dosa kita yang terdahulu diampuni. Ada adzunub bainaka wa bainallah, dosa antara kita dengan Allah sebab kita melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang ada. Dosa yang sebab tarkul wajibat tidak akan diampuni. Dosa yang sebab antara kita dengan sesama kita maka juga tidak akan diampuni, kecuali dengan istiqlal jaluk halal. Neng kantor enek dompet kancane teng-teng lah kok dibuka isine enek duit bare dikidul. Sing duit-duit golek dompet duitnya kok kalau kok sing dikoyo mosok kantor kene enek malinge sing muni ngono padahal malah sing diko. Dosa ora iki dosa. Mantan. Artinya Islam sangat menghargai hak kepemilikan siapapun. Ketika bukan miliknya, maka ketika diambil, maka harus ada konsekuensi hukum tersendiri. Yang kedua, kaitannya bukan berkaitan dengan harta, tapi kaitannya dengan urusannya adalah bila irdi atau harga diri. Utawa wong Jawa biasanya ngomong nek urusan kaprawiran. Seseorang harga dirinya akan menjadi jatuh sebab dirasani, sebab dilokne, sebab diofit. Nah, Pak Kepala Dinas anyar kuwi lho. Delok lek muni jere omahe elek. Dagang 5 bulan omahe kok langsung apik. Kira-kira iki sing tukang ngenteni gaji di guru wae jugane ra no, akhirnya Bapak Kepala Dinas ini menjadi orang yang tercemar. Ngeten iki dosa apa bener? Dosa. Terus kemudian beliau butuh beber saja kan. Terus kula matur kula punya tetes pen maca istighfar ora disepuro. Wis sowan ngene Pak Kepala Dinas. Ngapunten ingkang nganu ngarani jenengan ngenteni duit gaji niku kula. Muni ngono. Wah lho wis ora apa-apa. Lah iki ngeten iki beres, ora usah dadak repot-repot. Berarti pripun? Adzunub bainaka wa bainal ibad, dosa di antara kita dengan sesama ini adalah dosa terberat. Kenapa? Karena teman kita tidak memiliki predikat Ghafurur Rahim, tetangga kita tidak punya predikat Ghafurur Rahim, anak istri kita tidak punya predikat Ghafurur Rahim. Yang punya predikat Ghafurur Rahim cuma Allah Subhanahu wa taala. Terus banten maya bodo sowan ning kene tangga keparuh. Enek acara halal bihalal terus salam-salaman terus muni. Maaf lahir batin ya. Oh ya sama-sama. Ya mesti ada salam nopo ora ngaku. Ya mesti sama-sama. Cukup orang ini. Boten toh? Ya keliru dengan muni boten berarti halal bihalal dengan konsep seperti itu boten cukup. Sowan kene tangga niki sepindah silaturahim kapitalipun ngaturaken sedaya kalepatan. Nggih sami-sami kula sempatan mugi. Aja kuwi ora ngaku. Ngaku kok sing nyolong pecah montore jenengan kula. Kira-kira sudah mau sami-sami ora? Gena dosa di antaranya lagi ada kaitannya dengan harga diri. Ya iso sowan ning kene Pak Kepala Dinas yo beres. Ngapunten, aturaken sedaya kalepatan nggih sami-sami. Ngapunten Pak Presiden kanani semenah jenengan wonten kula. Iki kira-kira ya sami-sami. Ya. Berarti itu muni sami-sami. Terus dosa di antara hakul adami lagi ada kaitannya berkaitan dengan urusan kemuliaan atau urusan al-ikram.
Contohnya, ketika ada seseorang mencederai ahli atau mencederai anaknya, maka orang tersebut sama halnya mencederai kehormatan atau kehormatan daripada orang tersebut. Contohnya ana wong lanang duwe bojo, bar kono bojone amen digondoli lunga ae karo kira-kira terus bar ngono roh konangan tangga kiwa tengene terus akhire piye to jane gawe bojone kalau gampang digondoli wong jane ora ngerti to. Ora ngerti jane kira-kira harga dirinya jatuh mboten. Kehormatannya jatuh mboten. Utawa duwe anak yang digondoli wong, jane anake sapa to? Harga diri seseorang itu jatuh mboten. Terus lek jalur sepuro piye? Ya mesti sepindah silaturahmi kabeh kali pengaturaken sira kalipatan kono iso muni sami-sami. Terus no salah kula ten jenengan sing gondoli bojo jenengan kula. Makanya al-istiqlal bimajhulin la yakfi. Meminta halal dengan sesuatu yang majhul adalah tidak diperbolehkan. Oleh karenanya, mari kita jaga bersama hak-hak yang harus kita jaga antar sesama ini. Jangan sampai kita membuat cedera kepada mereka. Saat ini kita niat halal bihalal. Timbangan dadak rewel-rewel tak petung nesa niki sing tahu duwite katut gene kancane. Lek iso nek kelasne, hari iki kelasne yo. Pengalaman namanya tuh minta. Sing kira-kira mampu kita untuk mengikhlaskan, mungkin sing tahu duwite tahu katut pas ngekol pas bayar apa sing gawe duit kusik terus baru ngono lali urung dibalik dan lain sebagainya. Hari ini yo bareng-bareng ikhlas iki ngono wae yo. Betul nggih? Lek sing urusane utang kowe donga dhewe aku ora wani metone. Teng kantor serandale kleru kegawa mulih bablas ilang dina iki yo ikhlas dhewe yo. Dil nggih? Ono ben penao hal-hal yo semene iki. Sing tau dilokne, sing tau dirasani rena-rena, mundak dirasani ra kelowak lho. Yo. Tapi yo panas srengenge niku kula tasih saged mlebet panas ati. Wah, ya kamu. Sing tau ngelokne kancane, sing tau ngrasani wong dilokne ora kelowak. Dirasani yo ora kelowak. Dina iki beres-beresan ngono wae yo. Kok menane to? Pripun? Sing ora iso ngeklasne segeralah berhubungan dengan yang bersangkutan. Aku lek terus iki aku ora wani. Sing bojone tau digondol kancane aku ora wani metu. Iya, aku ora wani metu. Yakin gak wani. Iki sing masalah pun loro niki mawon. Mungkin masa tak ketone kalau mesti geh, berarti kok kenan kono. Ya itu kok dhewe mungkin ra melu kok. Yo enak dibuka orang mau diaku. Oleh karenanya, mulai hari ini mari kita jaga tali silaturahmi kita. Yang berkaitan dengan harta yang ketika kita mampu untuk ikhlaskan, mari kita ikhlaskan bersama-sama. Ketika kita memiliki hakul adami yang berkaitan dengan urusan urusan kerasan, urusan kelokne, kita pasti tidak akan lepas dari itu. Mumpung kita ketemu dan saya berada di sini, ayo kita bareng-bareng, ikhlas bareng-bareng. Mungkin kita tidak ada dosa di antara sesama terkait dengan urusan ini. Lek urusan lindune kula mboten wani itu. Mosok yo ana sing bojone tau digondol kancane, mosok ya ngono. Mboten to? Mboten. Kok muni-muni kok gondol meneh. Mudah, saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Mudah-mudahan kita benar-benar menjadi seorang pendidik yang akhirnya mampu menumbuhkan generasi-generasi yang luar biasa untuk di masa depan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemurahan rahmatnya kepada kita. Walaupun kita hidup dalam kekurangan, walaupun kita hidup dalam kepergian, akan tetapi
kami. Ketika kita menjadi seorang mu'allim, menjadi seorang pendidik, insya Allah kita pasti akan mulia. Walaupun kita tidak mulia di dunia, pasti Allah akan memuliakan kita di akhirat kelak. Oleh karenanya, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian tadi tausiah oleh Gus Diri, pengasuh Ponpes Darul Ulum Munawwarah. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menambah ilmu bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup luar biasa banyak ilmu yang sudah kita terima hari ini, dan tentunya kita tidak salah pilih menghadirkan beliau. Bahkan kami mohon maaf apabila nanti transportnya tidak sesuai kalau yang undang Bapak Kepala Dinas, karena yang undang cuma P3K. Nanti kalau kurang teman-teman kita turunan lagi ya. Kalau masih kurang, kalau masih kurang, biar ditambahin Pak Kadin. Terima kasih. Untuk selanjutnya, yaitu untuk menambah keberkahan acara hari ini, yaitu doa kepada Bapak Rudi Hermanto. Disilakan. Mohon izin kepada pimpinan sekaligus Al-Karim Ibn Al-Karim Kusidi untuk memimpin doa. Marilah kita sejenak mengajar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang kita niati, apa yang kita ajarkan dalam hati kita sebagai seorang pendidik, diridai oleh Allah, barokah fiddin wa dunya wal akhirah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Anta yuwafi ni'amah wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karimati bisultani. Anta maksud wa ridhoka matlub. Ya Allah, kepadamu kami bersujud dan kepada-Mu kami berharap atas ridho. Kami tengadahkan tangan, kami tunjukkan hati dan kepala ini, memohon kehadiran-Mu ya Allah atas segala limpahan rahmat taufik-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Kau lapangkan dada kami, Kau mudahkan kaki kami melangkah untuk hadir di majelis yang mulia ini, bersama mengikuti silaturahim halal bihalal di Gedung Garuda Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar dalam naungan ridho ya Allah. Ilmu yang Kau berikan di majelis ini jadikan ilman nafi'an mubarakan, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang Kau berkahi untuk bekal kami sebagai seorang pendidik yang mampu menjadi teladan bagi diri pribadi kami dan para anak-anak didik kami. Barokah fiddin wa dunya wal akhirah. Silaturahim yang terjalin di antara kami dalam forum ini jadikan silaturahim yang membawa berkah, yang bernilai ibadah di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, yang Maha Mulia, anugerahkan kami kecerdasan dalam berpikir, kesungguhan dalam bertugas, keikhlasan dalam bekerja, kemudahan dalam segala hal kami dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara. Ya Allah, sucikan hati kami dari kemunafikan, jauhkan kami amalan dari riya dan sombong, bersihkan perkataan kami dari dusta, singkirkan niat-niat yang terjelek di hati kami, tancapkan kedisiplinan di hati kami atas ridho ya Allah. Pancarkan cahaya kebenaran di hati kami, pendengaran kami, pada penglihatan kami, pada hati kami, sehingga kami mampu melihat yang benar adalah benar, dan berilah kekuatan ya Allah untuk bisa berjalan di atas kebenaran. Tunjukkan kepada kami yang salah adalah salah, dan berilah kemampuan
untuk bisa selamat dari kesalahan dan murkamu, untuk bisa menjaga kehormatan kami sebagai seorang pendidik. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin bangsa kami, dosa para guru-guru kami. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Allahumma hdina ila siratikal mustaqim. Tunjukkan kepada kami ya Allah jalan yang benar. Ila siratikal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang Kau ridhoi, bukan jalan orang-orang yang tersesat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atahhirna jannatan ma'abrur ya aziz ya ghafar. Akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.